wabarakatuh. Bersyukur akan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas final dari mata kuliah akuntansi tahunan yang berjudul manipulasi laporan keuangan tahunan studi kasus pada PT Hansen International Tbk. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Isra dengan NIM 105731 117622. Kasus skandal kejahatan akuntansi di Indonesia merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam praktik akuntansi yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk investor, pemerintah, serta masyarakat luas. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan cara manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, dan penyalahgunaan sistem akuntansi guna menampilkan kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fenomena skandal akuntansi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Beberapa perusahaan besar pernah terjerat dalam kasus ini, baik perusahaan negara maupun swasta. Faktor besar pertama terjerat dalam kasus ini, faktor utama yang melatar belakangi kasus ini antara lain lemahnya sistem pengawasan dan regulasi, adanya tekanan untuk menampilkan kinerja keuangan baik, serta kurangnya etika profesional di kalangan akuntan dan manajemen perusahaan. Salah satu contoh skandal yang pernah terjadi adalah kasus PT Hansen International Tbk. Latar belakang dari perusahaan ini, PT Hansen International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan investasi, yang sebelumnya berfokus pada industri tekstil. Perusahaan ini berkembang pesat setelah melakukan diverifikasi ke sektor properti dan menjadi salah satu pemain utama di industri tersebut di Indonesia. Kronologi kasus. Kasus skandal PT Hansen International Tbk mulai mencatat pada tahun 2019 ketika Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menemukan adanya praktik penghematan dana ilegal oleh perusahaan PT Hansen. Diduga melakukan penjualan produk investasi tanpa izin, yang berujung pada kegagalan pembayaran terhadap para investor. Perusahaan ini menghimpun dana dari masyarakat tanpa memiliki izin resmi dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain di luar peruntukan yang dijanjikan. Pelaku utama dari kasus ini. Pelaku utama dalam skandal ini adalah Beni Cokoro Saputro, pemilik dan pengendali utama PT Hansen International Tbk. Dia dituduh melakukan skema penghimpunan dana ilegal dan juga terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara hingga ya. Yang kedua, lokasi dan dampak kasus. Kasus ini terjadi di Indonesia, terutama dalam pasar modal dan industri properti. Dampak dari skandal ini sangat besar, dengan banyaknya investor yang mengalami kerugian besar akibat kegagalan pembayaran, serta jatuhnya harga saham PT Hansen di Bursa Efek. Selain itu, kasus ini turut menguncangkan kepercayaan masyarakat terhadap industri investasi dan pengawasan keuangan di Indonesia. Penyebab terjadinya kasus ini, Beni Cokro Saputro menggunakan PT Hansen International Tbk untuk menarik dana dari masyarakat tanpa izin resmi dari OJK. Dana yang dihimpun kemudian digunakan untuk kepentingan perusahaan lain yang terafiliasi dengannya, serta untuk kepentingan pribadi. Praktik ini berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya terungkap oleh otoritas keuangan. Akibatnya, PT Hansen mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kegagalan pembayaran kepada investor. Selanjutnya, analisis manajemen. Yang pertama, penyalahgunaan akuntansi manajemen. PT Hansen International Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan tidak mencatat secara transparan aliran dana yang mereka terima dari masyarakat. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya menandakan adanya kegagalan dalam pengendalian
internal perusahaan, dan sistem akuntansi manajemen yang lemah. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi. Dalam skandal ini, PT Hansen melanggar prinsip-prinsip akuntansi manajemen dengan tidak mengungkapkan informasi keuangan yang akurat kepada pemegang saham dan regulator. Hal ini menyebabkan keputusan bisnis yang dibuat oleh para pemangku kepentingan didasarkan pada informasi yang salah. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya pengawasan internal. Salah satu faktor utama dalam kasus ini adalah lemahnya pengawasan internal perusahaan. Tidak adanya sistem pengendalian internal yang ketat memungkinkan terjadinya penyimpangan dana dalam jumlah besar tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, dampak pada pengambilan keputusan manajerial. Dengan adanya manipulasi laporan keuangan, keputusan manajerial yang dibuat dalam PT Hansen menjadi tidak berbasis pada data yang valid. Hal ini menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan memperbesar risiko kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya, pencegahan dari analisis akuntansi manajemen sebelumnya. Yang pertama, penguatan regulasi dan pengawasan. Otoritas jasa keuangan seperti OJK harus memperkuat regulasi dan melakukan audit berkala terhadap perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Yang kedua, penerapan good corporate governance. Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, peningkatan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal harus diperkuat untuk mencegah praktik manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, pendidikan dan etika akuntansi. Profesional akuntansi dan manajemen harus diberikan pelatihan yang lebih ketat mengenai etika bisnis dan akuntansi agar tidak tergoda untuk melakukan praktik ilegal. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kasus PT Hansen International Tbk menunjukkan betapa pentingnya transparansi akuntabilitas dan pengawasan ketat dalam praktik akuntansi manajemen. Gagalan dalam sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, serta lemahnya regulasi dan sanksi menjadi faktor utama dalam skandal itu. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran di sektor keuangan. Selain itu, perusahaan harus menerapkan good corporate governance, meningkatkan pengendalian internal, serta membangun budaya etika dan profesionalisme dalam praktik akuntansi guna mencegah terjadinya skandal serupa di masa depan. Baik, itulah tadi hasil presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.